Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardin, guru SMP Negeri 17 Kendari. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Izinkan saya pada kesempatan ini akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berhubung sekolah memberikan waktu untuk pemaparan materi hanya sekitar 15-20 menit, maka kegiatan aksi nyata ini akan ada beberapa aspek. Pertama adalah implementasi kepada rekan-rekan guru di sekolah pada saat kegiatan rapat. Kemudian ada wawancara khusus dengan salah seorang guru dalam bentuk podcast yang sederhana tentang pendalaman materi budaya positif di sekolah. Setelah itu, di video ini akan terlihat bagaimana praktek untuk membuat kesepakatan kelas sebagai suatu keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di lingkungan siswa. Nah, bagaimana dan apa saja yang saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Ikuti video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Semoga perjumpaan ini menjadi rahmat dan juga menjadi pintu hidayah bagi Bapak dan Ibu dan juga bagi saya sendiri. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Suhardin, guru SMP Negeri 17 Kendari. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan mempresentasikan implementasi kegiatan budaya positif yang telah saya lakukan di dalam kegiatan pelatihan guru penggerak. Bapak dan Ibu, sebagai refleksi dan implementasi aksi nyata modul budaya positif, dalam hal ini saya akan memaparkan sekilas tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai universal. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk bisa mengetahui apa sebenarnya budaya positif itu, terlebih dahulu mari kita perhatikan apa sebenarnya yang ada di budaya positif. Yang pertama adalah keyakinan kelas, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dan 5 fungsi kontrol serta segitiga restitusi. Saya akan mulai satu persatu apa sebenarnya yang ada di budaya positif yang harus kita tanamkan dalam lingkungan sekolah. Inilah 5 kebutuhan hidup manusia. Sadar atau tidak sadar Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam keseharian selalu ingin mempertahankan hidup. Apa saja? Kita butuh makan, kemudian kita butuh minum, kita butuh udara. Itu adalah upaya-upaya untuk mempertahankan hidup. Tetapi dalam lingkungan kita, karena kita bekerja bukan hanya satu orang, maka ada namanya penguasaan. Kemudian kita juga memiliki kebebasan yang tidak bisa dipungkung oleh orang lain. Kemudian ada kesenangan yang harus kita rasakan. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima dalam lingkungan komunitas kita. Nah, inilah yang sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam lingkungan sosial yang mau tidak mau, percaya tidak percaya atau kentara atau tidak, ini kita temukan. Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan ini marilah kita lihat. Satu kasus saja ini bisa memberikan 5 gambaran. Sekalian, Ibu Ambar berwali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Nah, untuk satu kasus ini saja Bapak dan Ibu, kita bisa mengidentifikasi 5 kebutuhan yang ada. Kalau seandainya Doni itu lapar, akibat dari orang tuanya membawakan bekal makan siang, yang tidak membawakan bekal makan siang, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut gara-gara itu, maka dia berpuasa pada saat itu. Kemudian, jika alasan Doni dia merasa bosan dengan bekal makan siang yang selalu sama, setiap hari dia ingin mencoba makanannya teman-temannya, berarti Bapak dan Ibu hebat, ada rasa kebebasan yang terkungkung dari Doni itu sendiri. Kemudian karena iseng saja dia menikmati ekspresi banyak teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka itu adalah faktor kesenangan. Nah, inilah sebenarnya satu kasus. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa kita tanggulangi dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah dengan kita menerapkan suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati, dan nilai-nilai kebajikan ini bukan dibuat oleh guru, bukan dibuat oleh sekolah, tetapi dibuat oleh anak-anak itu sendiri untuk bisa memberikan kodratnya dan bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ada 5 fungsi kontrol yang sering kita lakukan. Apa Bapak dan Ibu sering lakukan ini? Ini adalah sifat penghukum. Nadanya tinggi, bahasanya memakai bahasa tubuh, mata melotot, jari-jarinya sering menunjuk-nunjuk. Jadi salah satunya patuhi arutan saya atau tidak, awas. Ini. Jadi ini kata-kata seperti ini Bapak dan Ibu ini menghukum. Selalu pasti, selalu saja terakhir sekali kamu, misalnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, apa hasilnya jika seandainya kita menghukum? Maka anak-anak itu akan sifat marah di dalam dirinya, pendendam. Akhirnya dia agresif. Tahu-tahu ban motor kita bisa-bisa menjadi bolong atau pecah, ya. Ya. Ini adalah sifat penghukum. Kemudian bagaimana kalau dia membuat merasa bersalah? Apakah hal ini kita sering lakukan Bapak dan Ibu? Coba kita baca. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini adalah kita membuat rasa bersalah kepada anak. Nah, apa akibatnya Bapak dan Ibu? Orang-orang yang kita berikan seperti ini adalah orang-orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan. Dan emosi akan tertanam rapat dan suatu waktu bisa meletus, dan bukan hanya dia yang menyakiti dirinya tetapi bisa menyakiti orang lain.
berteman Bapak dan Ibu. Suaranya ini akrab, tidak seperti yang lalu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ini adalah nada-nada yang sepertinya kita berteman kepada mereka. Tetapi apa akibatnya Bapak dan Ibu sekalian? Iya, senang, kemudian akrab. Tetapi ada rasa tergantungan. Kalau seandainya Bapak dan Ibu siswa itu ada masalah, dia akan datang saja sama kita, tidak mau datang kepada guru lain. Nah, inilah akibat-akibat dari kalau kita hanya berteman saja. Pemantau ini adalah sering mengontrol. Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal, Bapak dan Ibu sekalian. Memantau berarti mengawasi Bapak dan Ibu. Hasilnya apa kalau kita laksanakan ini? Memahami konsekuensi, dia merasa tidak nyaman akan peraturan karena pantauan daripada guru itu. Adalah manajer. Ini adalah top daripada kontrol yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Ya, jadi kamu terlambat, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Untuk nada-nada seperti ini Bapak dan Ibu dikembalikan kepada siswa untuk mencari solusinya. Jadi jangan kita tentukan, kita tidak boleh bersifat otoriter Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya manajer ini kita terapkan, maka kita kembalikan tanggung jawab itu kepada anak itu sendiri, yang dimana dia mencari jalan keluarnya sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu adalah sebuah keyakinan Bapak dan Ibu. Tetapi manajer ini Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang harus kita ikuti. Tangga-tangganya harus ada Bapak dan Ibu. Nah, disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita biarkan anak-anak itu untuk mengungkapkan perasaannya pada saat dia merasa bersalah. Kalau misalnya dia terlambat, kita harus dengar dulu apa alasannya. Kita harus, kalau misalnya dia baku pukul misalnya, kita harus dengarkan dulu kira-kira bagaimana pandangannya mereka. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu baru kita validasi tindakan. Artinya barulah kita mulai merangkak naik ke atas. Kita mulai adakah cara yang lebih efektif dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersahabat. Lalu kita menanyakan keyakinan yang ketiga Bapak dan Ibu. Kita yakinkan mereka tentang apa saja yang telah ditulis dan telah diyakini oleh mereka di dalam kelas. Nah, inilah langkah-langkah segitiga restitusi Bapak dan Ibu sekalian. Ini konsep-konsepnya Bapak dan Ibu.
bagaimana kata-kata yang harus kita utarakan. Ini adalah menstabilkan identitas, kemudian ini adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat apa praktek yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardi, calon guru penggerak Kota Kendari angkatan kelima. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual dalam bentuk tayangan video tentang praktek pelaksanaan segitiga restitusi dalam menangani kasus pelanggaran peraturan di lingkungan sekolah. Karena saya dibebankan dalam tugas ini untuk melibatkan siswa dalam penanganan kasus pelanggaran peraturan, maka skenario yang dibuat adalah rekaan atau bukannya sebenarnya. Nama siswa pun saya samarkan. Saya telah minta izin kepada mereka untuk membuat video ini. Kemudian tayangan atau adegan yang dilakukan adalah rekayasa belaka. Artinya, siswa yang terlibat dalam video ini tidak melakukan pelanggaran yang sebenarnya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sih penerapan segitiga restitusi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardin, calon guru penggerak Kota Kendari angkatan kelima. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual dalam bentuk tayangan video tentang praktek pelaksanaan segitiga restitusi dalam menangani kasus pelanggaran peraturan di lingkungan sekolah. Karena saya dibebankan dalam tugas ini untuk melibatkan siswa. Nah, ini adalah kasus pertama. Mari masuk. Silakan duduk.
Apakah bisa kita selesaikan masalah ini? Habisnya saya kesal, Pak. Setiap tindakan tentu ada alasannya. Kamu? Tentu, Pak. Dia hari ini menumpahkan sarapan pagiku. Pantas kamu kesal. Apakah dia sengaja melakukannya? Entahlah, Pak. Akibatnya saya tidak sarapan hari ini. Uang untuk jajan pun tiada. Wah, hebat. Walaupun kesal, kamu bisa mengendalikan diri. Sebenarnya tadi saya ingin memukulnya, Pak. Apakah kamu telah menjadi sosok teman yang baik? Belum, Pak. Apa kamu yakin tindakan itu? Sesama teman harusnya saling memahami, Pak. Sekarang, apa yang seharusnya kamu lakukan? Seharusnya saya menjelaskan pada Bulan kalau saya tidak bisa jajan hari ini. Bulan, apakah kamu memiliki solusi? Saya tidak sengaja, Pak. Saya akan mengganti sarapan paginya. Tapi maaf, tidak akan sama. Baik, semua orang bisa saja berbuat salah. Bagaimana, Santi? Bulan, saya minta maaf ya. Maafkan juga saya ya. Nah, selanjutnya kita akan saksikan kasus yang kedua. Ini adalah kasus kedua, Bapak dan Ibu hebat sekalian. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, Ibuku harus kerja saat itu. Baiklah, nak. Bapak dan Ibu hebat, kini kita saksikan kasus yang kedua. Bagaimana menyelesaikan kasus ini? Apakah kamu tahu waktu pembelajaran hari ini selesai? Tahu, Pak, jam 12. Sekarang mata pelajaran apa di kelasmu? IPA, Pak. Apakah kamu memiliki alasan melakukan ini? Saya ingin pulang cepat karena ibu harus ke puskesmas mengantarkan adikku yang sakit. Kamu anak yang peduli, siswa yang baik, tentu tahu aturannya bagaimana. Saya malu, Pak. Sudah 3 hari saya izin terus karena pulang menjaga adik. Ibuku harus kerja saat itu. Baiklah, nak. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Saya akan memperbaiki diri. Apa yang kamu yakini dari kesepakatan kelas tentang kasus ini? Jika ingin keluar sekolah, harus meminta izin kepada guru piket, Pak. Jika demikian, upaya apa untuk memperbaikinya? Saya akan menjelaskan pada Pak Guru IPA tentang kejadian ini, Pak. Kamu yakin bisa melakukannya? Saya akan meminta maaf pada beliau dan sekaligus memohon izin lagi untuk pulang hari ini, Pak. Baiklah, nak. Jujur dan keterbukaan itu penting. Bapak doakan adikmu cepat sembuh dan kamu dapat belajar dengan baik. Saya berjanji, Pak, hal ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih, Pak. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat. 2 kasus tentang kontrol restitusi yang telah dijabarkan di dalam lingkungan kelas. Semoga bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, inilah hal-hal yang saya sudah lakukan dalam kelas. Jadi awalnya di awal semester saya sudah lakukan peraturan kelas, tetapi karena kita harus sudah berkeyakinan, maka ini harus dirubah lagi, Bapak dan Ibu. Dan inilah hal-hal yang pernah dilakukan. Bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi nyaman. Ini yang penting Bapak dan Ibu sekalian, kursi meja dan kursi harus kita rubah setiap kali kita masuk. Karena membuat suasana seperti ini adalah penting. Bapak dan Ibu sebenarnya ini ada breaking, breaking. Bisa saya dikasih, mohon Bapak dan Ibu silakan berdiri.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, S briefing dalam kelas itu sangat penting sekali dan banyak yang bisa kita lakukan supaya anak di awal pagi dia bisa bergairah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mau bertanya, bagaimana kita membedakan hukuman, konsekuensi dengan keyakinan kelas? Oh, itu. Jadi kalau sifatnya hukuman itu biasanya satu arah. Kita kan biasa guru biasa memberikan hukuman anak-anak itu bisa verbal maupun fisik. Misalnya kalau dia datang terlambat, kita suruh membersihkan lingkungan atau kita suruh berlari mengelilingi lapangan. Itu berarti sepihak dari kita. Ya, itu adalah hukuman. Kalau sifatnya verbal bisa dengan bentuk kata-kata. Jadi contohnya seperti ini. Wah, kamu terlambat lagi. Tidak bosan kamu terlambat ya? Tidak malu sama teman-temanmu? Nah, itu adalah hukuman verbal. Tambah-tambah kalau anak ini misalnya ditunjukkan pada teman-temannya bahwa dia itu terlambat, kan semakin malu. Jadi sifatnya dia searah. Tetapi kalau konsekuensi itu berarti sudah ada peraturan yang disepakati. Jadi misalnya kita membuat peraturan, mereka sepakat kalau terlambat berarti harus keliling lapangan, atau tidak kalau terlambat berarti harus membersihkan lingkungan sekolah selama 1 jam pelajaran. Itu konsekuensi yang kita terima. Jadi bisa jadi pertanyaannya, nah kamu terlambat, kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu pikul dengan kelalaian ini? Nah, mereka langsung bilang tentang konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, jadi itu ada tetapi disepakati dulu. Kalau hukuman tadi dia sifatnya satu arah. Kemudian kalau keyakinan kelas ini adalah semacam motivasi intrinsik dari siswa. Artinya kita berikan mereka peluang untuk bisa memaknai hidupnya. Jadi artinya begini, ada sebuah keyakinan yang timbul pada anak-anak yang dibangun baik dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah, tetapi itu berasal dari mereka sendiri. Nah, artinya dia itu sifatnya kalimat-kalimat positif. Misalnya lingkungan yang bersih akan membuat nyaman dan senang bagi warga sekolah. Atau misalnya datang tepat waktu adalah disiplin diri yang baik. Nah, ini sifat-sifat positif yang seperti inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nantinya keyakinan-keyakinan kelas ini jika seandainya ada benturan masalah yang dihadapi oleh siswa, maka kita akan kembalikan kepada mereka bagaimana solusi memecahkan masalah ini, tetapi harus kita runtun segitiga restitusinya. Kita berikan peluang kepada mereka mengungkapkan alasan, lalu kita sebutkan keyakinan apa yang mereka yakini tentang tindakan mereka yang salah, lalu mereka memperbaikinya. Jadi begitu perbedaannya. Iya, terima kasih Pak. Siswa saya paling senang jika diberikan penghargaan. Nah, jika penghargaan ini sering diberikan kepada siswa, apakah ada dampak bagi mereka? Sebenarnya sih penghargaan itu banyak dianggap penting sekali. Karena dengan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi, bisa membuat mereka lebih berprestasi. Tetapi secara konsep bahwa penghargaan ini bisa memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang pada siswa. Jangka pendeknya sih sebenarnya kalau kita inginkan mereka berubah dalam waktu dekat, penghargaan ini memang efektif. Tetapi untuk jangka panjang, ini akan membuat mereka ketergantungan. Apakah mereka pada saat kita tidak beri penghargaan itu mereka dapat melakukan budaya-budaya yang positif secara terus-menerus. Nah, inilah yang tidak efektifnya penghargaan itu. Kemudian, jika seandainya mereka dalam satu kelas, contohnya, itu kalau kita berikan penghargaan kepada siswa yang mendapat juara 1,
yang juara 2 ini akan ada rasa yang tidak enak dengan yang juara 1. Bisa jadi kita katakan bisa merusak hubungan sebenarnya. Kemudian ada hal-hal penting yang kita pikirkan, apakah tepat penghargaan itu diberikan kepada mereka. Bisa jadi mungkin misi yang kita emban berbeda dengan pikiran mereka. Nah, bisa jadi. Nah, kemudian penghargaan ini pula sebenarnya bisa menurunkan kualitas. Jadi pada saat dia diberikan penghargaan yang besar, itu dia bekerja dengan sangat baik. Tetapi apabila sisi nilai dari penghargaan itu kemudian diturunkan, apakah kualitas ini bisa terjaga? Nah, ini yang paling penting. Kemudian lagi, sebenarnya ada istilah bahwa penghargaan itu menghukum. Jadi mereka bila diberikan penghargaan, maka mereka harus mempertahankan. Jangan sampai hal-hal ini menggunakan cara-cara yang mungkin kurang tepat. Jadi kalau dia menurun kualitasnya, menurun prestasinya, ini kan bisa menghukum dia sebenarnya. Nah, ya inilah beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah penghargaan yang kita berikan. Kemudian sebenarnya dari hal yang saya jelaskan tadi, inilah yang sebenarnya harus dibangun menjadi sebuah budaya positif, agar mereka tidak terpikirkan penghargaan itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Jadi mereka berbuat, berkreativitas, berinovasi, melakukan perbuatan baik itu harus berasal dan muncul dari dalam dirinya. Nah, inilah yang kita sebut sebenarnya sebagai motivasi diri, atau bisa dikenal dengan motivasi intrinsik. Nah, inilah sebenarnya yang dikembangkan sebagai budaya, sehingga budaya ini bisa bukan hanya tertanam pada diri mereka, tetapi ini akan terbawa sampai mereka dewasa, sehingga menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baik dan menjadi nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya untuk masa-masa yang akan datang. Jadi begitu ya? Iya. Nah, kalau keyakinan kelas itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Keyakinan kelas ini kalau kita tinjau dari kata, keyakinan sendiri itu adalah keselamatan atau kesehatan. Ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Sedangkan sebuah keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan secara universal. Artinya kebajikan yang bisa dipahami oleh banyak orang dan bisa dilakukan oleh banyak orang secara universal dia. Kemudian karena dia konteksnya dalam kelas, maka inilah yang keyakinan kelas, yang dimana keyakinan ini harus disepakati oleh warga kelas itu sendiri atau warga sekolah, tanpa membatasi bahwa dari suku mana dia, dari negara mana, bahasa apa yang dia pakai, agama atau keyakinannya apa. Dia terbebas dari hal-hal tersebut. Inilah yang disebut dengan keyakinan kelas itu. Dan keyakinan-keyakinan kelas ini akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya nanti menjadi semacam aturan yang harus diyakini oleh setiap warga kelas, sehingga membuat kelas itu bisa menjadi tentram, nyaman untuk dihuni oleh warganya. Iya, baik. Nah, sebenarnya nilai kebajikan inilah yang menjadi motivasi bagi semua warga untuk membangun suatu komunitas, khususnya dalam kelas itu, yang lebih bermanfaat dan berguna. Artinya mereka ini akan lebih tergerak dan bisa bergerak bersama untuk bisa menyemangati, sehingga jika seandainya ada benturan-benturan kepentingan yang memang keyakinan ini dilanggar, inilah nanti akan diberikan sebuah pemahaman melalui segitiga restitusi sebagai kontrolnya. Jadi sebaiknya tujuan daripada keyakinan kelas ini mereka harus pahami. Jadi mereka sepertinya tidak terpaksa
untuk bisa mengikuti hal-hal yang sudah disepakati itu. Peraturan-peraturan ini mereka yang atur sendiri. Oleh karena itu tumbuh dari dalam dirinya, kemudian berlaku untuk semuanya yang bisa membuat nyaman, bukan hanya pada dirinya, juga pada orang lain. Dan inilah sebenarnya tujuan yang mulia dari sebuah keyakinan kelas yang dibangun di dalam kelas itu sendiri. Jadi boleh saya simpulkan bahwa keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, kemudian disepakati dan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat dengan keyakinan itu, karena tujuan utamanya itu mereka dapat ketahui. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak, keyakinan ini sangat penting, karena nilai kebajikan yang bersifat universal ini menjadi sebuah landasan tentang suatu keyakinan. Memulai ide kreatif membutuhkan kolaborasi guru agar hasil bisa terpantau. Demikian pula aktivitas kelompok siswa dalam belajar, membantunya bekerja sama dalam kekompakan. Konsep sama turu ini telah lama hadir dalam pembelajaran. Bagaimana dengan pengalaman Bapak dengan kesepakatan kelas ini, Pak? Sebenarnya awalnya saya membuat peraturan saja dalam sebuah kelas. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, hal ini tentu tidak sejalan. Makanya saya buatlah keyakinan kelas. Jadi seperti saya utarakan tadi, saya buat forum diskusi secara terbuka dalam kelas tentang bagaimana sebuah keyakinan bisa kita bangun. Setelah itu keyakinan ini kemudian diterapkan. Jadi saya penerapannya baru berapa minggu sih sebenarnya, belum cukup 1 semester. Tetapi memang dalam 1 minggu ini sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini kemudian saya catat di sebuah jurnal. Jurnal-jurnal ini akan menjadi catatan-catatan bagi saya tentang bagaimana kasus-kasus diselesaikan. Ini juga menjadi pelajaran bagi saya dan menjadi acuan untuk menjadi refleksi apakah kesepakatan yang merupakan keyakinan kelas ini masih boleh direvisi atau tidak. Saya melakukan tindak lanjut daripada permasalahan yang timbul ini dengan suatu kontrol segitiga restitusi, manajer istilahnya. Jadi saya bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai kontrol. Nah, masalah-masalah ini kemudian saya kembalikan kepada siswa untuk bisa mencari jalan keluarnya dan meyakini kembali kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita bangun. Jadi begitulah cara saya sebenarnya membuat sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Dan saya berharap nilai-nilai universal ini sebagai nilai kebajikan ini menjadi sebuah budaya nantinya di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, dan bahkan saya berharap pula anak-anak saya sampai di lingkungan masyarakat ini juga bisa mereka terapkan sebagai budaya pada dirinya sendiri. Jadi semoga menjadi sebuah motivasi intrinsik dari dirinya untuk bisa menjadi sebuah budaya positif yang bernilai kebajikan begitu. Iya, Pak. Artinya
kita yakin, kemudian kita sepakat di dalam kelas itu. Mengawali pagi ini, merangkai kesatuan dalam bergerak, bahu-membahu untuk berbenah. Inilah makna sama turu dalam pembiasaan pagi. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Saat ini handphone menjadi barang istimewa bagi anak-anak. Kontennya yang menarik sehingga bisa memikat. Oleh karena itu, kekompakan warga sekolah harus ada untuk mencegah efek negatifnya. Konsep sama turu bisa menjadi upaya menyatukan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dapat memupuk bakat dan kemampuannya, membangun komitmen bersama untuk seluruh warga sekolah. Mempersatukan mereka dalam kegiatan impak merupakan hal yang terbaik. Menerapkan budaya lokal menjadi kebersamaan dalam sekolah. Begitulah konsep adat istiadat sama turu dalam program kerja sekolah. Bertanya lagi nih Pak. Ya, silakan. Ya, terkait tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, jika saya ingin membuat kesepakatan di kelas saya, apa yang harus saya perbuat Pak untuk menjalankan kesepakatan itu di kelas saya? Oh iya, jadi ada beberapa langkah sebenarnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena kesepakatan ini merupakan keyakinan dalam kelas, maka kita mulai dari dalam kelas kita sendiri. Ya. Jadi otomatis secara langsung kita harus berdiskusi dengan anak-anak, memberikan mereka peluang untuk bisa mengungkapkan hal-hal keyakinan yang mereka yakini, ya, keyakinan yang mereka yakini untuk bisa ditulis, kemudian disepakati oleh kelas itu sendiri. Iya. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja dan mengarahkan. Kemudian karena ini kesepakatan akan berlaku secara universal, maka kita harus berkolaborasi pada guru. Bisa saja di awal sebelum kita masuk di kelas, kita bertanya kepada rekan-rekan kita, bagaimana sih, apa masalah yang terjadi dalam kelas, supaya nanti kita satukan menjadi sebuah keyakinan secara bersama-sama. Dan kolaborasi ini sangat penting sekali sebenarnya, karena ini adalah mengukuhkan persepsi yang sama. Kemudian setelah itu, maka kita kan sudah ada aturan yang tersirat maupun tersurat, dan aturan-aturan ini adalah keyakinan-keyakinan yang diilhami dan dipahami serta yang harus mampu dilakukan oleh warga kelas itu sendiri sebagai sebuah kebajikan. Nah, untuk selanjutnya, jika seandainya kesepakatan ini telah kelar, agar menjadi sah dan bisa diakui oleh warga kelas itu, maka perlu untuk kita menandatangani secara bersama-sama sebagai suatu hal yang bisa memberikan kita kekuatan bahwa hal ini penting sekali untuk kita jalankan. Kemudian kita tidak lupa menganalisa daripada penerapan keyakinan itu. Jangan sampai di dalam perjalanannya kesepakatan-kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas ini ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, mungkin bisa kita perbaharui. Nah, hal-hal inilah yang menjadi refleksi untuk kegiatan-kegiatan penerapannya. Setelah itu kita akan tahu sebenarnya apa manfaatnya daripada keyakinan itu sendiri. Mungkin saja saya akan berikan satu usul, kita buat semacam jurnal kelas yang bisa mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kelas itu sendiri, sehingga ini adalah menjadi kontrol kalau seandainya bagaimana proses penyelesaian daripada kasus-kasus tersebut. Hanya yang perlu kita ingat lagi bahwa jika seandainya ada benturan-benturan yang merupakan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka kita harus menggunakan kontrol segitiga restitusi untuk bisa menyelesaikannya. Artinya dari mereka yang membuat keyakinan, jika seandainya ada masalah,
maka keyakinan ini kita kembalikan kepada mereka untuk bisa mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Jadi inilah hal-hal yang harus kita pahami, bagaimana kalau seandainya sebuah keyakinan kesepakatan kelas ini dan berbentuk keyakinan kelas ini kita terapkan. Saya kira begitu, Bu, ya? Ya, berarti Pak, kesepakatan kelas ini tadi saya sempat petik tadi yang Bapak sampaikan bahwa ternyata ini bisa dirubah ya Pak? Oh, bisa. Bisa dirubah. Jadi dalam satu semester itu kalau ada yang tidak sesuai bisa kami ubah. Ya, bisa, tetapi cara mengubahnya juga jangan kita secara sepihak. Karena keyakinan ini berasal dari mereka, maka mereka yang harus sepakati kalau seandainya ada hal yang kurang pas. Jadi inilah nilai kebajikan yang bisa membawa mereka supaya lebih bermartabat. Inilah yang kita sebut sebenarnya sebagai budaya positif di dalam program kelas. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah dapat pencerahan. Insya Allah untuk kedepannya sebelum saya memulai pembelajaran berarti harus kami membuat kesepakatan kelas dulu. Iya. Itu. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Pertama, mulai dari diri untuk berbudi pekerti. Semoga pantun ini bisa membuka wawasan berpikir kita. Tanam ubi di ujung tebing. Umbi kecil tidak terpendam. Jangan harap hasil gemilang jika diri masih terdiam. Makan mangga kupas sendiri. Kulit disimpan sebagai pupuk. Belajarlah menjadi mandiri agar budi bisa terpupuk.
Satunya berkibarlah benderaku. 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apakah kalian semangat? Oke, teman saya. Iya. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pagi ini, mari kita nyes sedikit. Oke. Ada yang tahu hewan pinguin tak? Pernah lihat hewan pinguin? Ayo dengan senyum. Awas. Ke belakang, ke belakang. Ganti tangan. Sekali lagi. Boleh buang. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan membicarakan sebuah kesepakatan kelas. Kita waktu di awal masuk yang lalu, kita sudah membuat peraturan. Ya, masih ingat peraturannya? Masih. Oke, coba saya mau tes. Siapa yang masih ingat peraturan? Coba dibuka peraturannya. Ya. Saya minta satu. Saya minta silakan. Oke, mari anak-anakku sekalian kita dengarkan. Nur Aziza akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita tulis yang lalu. Silakan, Nak. Siswa yang terlambat membersihkan kelas saat pulang. Oke, yang kedua. Siswa yang alfa didenda 500 dimasukkan dalam kas kelas. Oke, nah, berapa? 5.000. Oh, 5.000. Kamu salah tulis ya? Oke, tak jadi masalah. Oke, siapa lagi? Siswa RT kerja tugas memakai sarung lalu dicuci dan dikembalikan. Siswa yang membuat kerusuhan dalam kelas dikeluarkan dan dari kelas dan dimasukkan ke dalam ruang perpustakaan. Berikutnya adalah Elsa untuk membacakan peraturan berikutnya. Siswa yang mengganggu temannya maka harus ditangkap dan terakhir yang diganggu. Siswa yang tidak membawa paket dibuatkan kapan nama lalu dirawat selama sehari. Astaga. Siswa yang melanggar aturan dijalankan 3 kali maka akan dipanggil orang tuanya. Silakan lanjutkan untuk peraturan yang terakhir. Siswa yang menghina gurunya dikeluarkan dari kelas dan diproses di BK untuk panggilan orang tua. Nah, sekarang pertanyaan anak-anakku sekalian. Kalau peraturannya yang kamu bikin begitu, apakah kamu bisa malu? Bisa. Sekali lagi, siapa yang bikin peraturan itu? Pak Guru yang bikin? Siswa yang bikin, oke. Nah sekarang Pak Guru akan kita rubah jadi
peraturan itu akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif kita akan ubah menjadi hal yang sifatnya positif. Silakan tulis di kertas ini apa sih yang kamu inginkan dalam suasana kelas. Contohnya misalnya, saya ingin kelas itu. Kira-kira apa yang diinginkan selain itu? Saya ingin teman-temanku bagaimana? Saya ingin gurunya bagaimana? Boleh? Bisa ditulis? Kan tidak. Jadi silakan ditulis saja di kertas ini ya. Ya. Bukan satu, terserah. Mau satu halaman asal jangan pakai di belakang. Dan di belakangnya masih bisa kita pakai sebentar. Paham? Paham. Jadi yang mau ditulis itu bagaimana inginnya kamu kelasmu bagaimana, kemudian bagaimana dengan teman-temanmu, bagaimana dengan gurumu, dan bagaimana dengan sekolahmu. Ya? Bisa dipaham? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada, sekarang saya bantu. Tentang teman-temanmu, maunya bagaimana? Disiplin, tata tertib di lingkungan sekolah. Berapa yang ditulis baru dua maksudnya. Menyangkut tata tertib, tata sekolah, pulang, ya, kehidupan dengan teman-temanmu bagaimana? Oke, kita sudahkan. Setiap orang akan membacakan 1 sampai 2 keinginan ya. Nah, silakan disuntik nah ya. 3. Berdiri dengarkan, berdiri nah. Saya ingin dalam kelas selalu damai. Oke ya. Yang saya inginkan saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Asik. Nah, selalu membantu jika ada teman yang kesusahan. Masih ada lagi satu? Saya ingin tidak saling mengejek. Saya ingin tidak saling mengejek. Ya, oke, silakan lanjut. Saya menginginkan tidak ada penolakan di sekolah. Oh, saya ingin jangan ada penokaan di sekolah. Toka ya, toka. Silakan, selanjutnya. Saya tidak ingin memiliki PR di rumah yang banyak. Oke. Lanjut. Berdiri. Ya, berdiri. Oke. Saya ingin teman-teman saya sefrekuensi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Saya ingin teman-teman saya menghargai satu sama lain. Bagus. Saya mengingatkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama teman. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, sudah di sini ya. Kita pindah di sini. Bagus. Oke, tidak ada yang membuli sesama teman. Masih ada? Ada? Oke, silakan. Bagaimana? Diulang nak? Tolong kita hargai temannya Bapak. Kita hargai temannya. Ya silakan nak. Saya menginginkan pelajaran tidak susah. Oke, mau senang-senang saja. Oke ya. Saya ingin di kelas ini tidak saling membuli. Saya ingin di kelas ini tidak saling membuli. Contohnya membuli bagaimana? Saya ingin di kelas ini jangan mengganggu nama orang tua. Oh, saya ingin di kelas ini jangan mengganggu nama orang tua. Lanjut. Saya ingin halaman sekolah saya bersih. Bagus. Saya ingin teman-teman saya mempunyai rasa sosial dan saling memahami satu sama lain. Iya, saya ingin teman-teman saya memiliki rasa sosial dan memahami satu sama lain. Oke, berikutnya. Saya ingin jika ada teman yang kesusahan sebaiknya kita saling menolong. Saya ingin. Jika ada teman yang kesusahan sebaiknya kita saling menolong. Iya, kalau ada yang susah kita saling menolong. Saya ingin saya dan teman-teman saya bisa saling menghargai. Bisa saling menghargai. Oke,
Silakan. Saya ingin teman-teman saya tidak membuat keributan di luar saat tidak ada buku maupun saat ada buku. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah tahu keinginannya masing-masing dan punya keinginannya temannya kita sudah paham. Oke, kita berikan aplaus keinginan kita yang luar biasa ini. Sekarang anak-anakku sekalian, dari keinginan-keinginan itu, mari kita coba. Kan Pak Guru sudah dengar dari keinginannya, ya. Mari kita coba membuat segitiga pemecahan. Kita petakan untuk kita munculkan sebuah keyakinan kelas. Ya, ini. Nanti di bagian belakang kertas nanti. Ya. Yang pertama tadi yang saya dengar-dengar, ya, diterima, ya, atau dimiliki. Nah, tugasmu di bagian kertas bagian belakang anak-anak sekalian, kalian saya berikan tugas, saya sudah disebutkan. Kira-kira kan? Silakan tulis di balik belakangnya, tulis kembali nama dan kelasnya di kelas bagian belakangnya. Kemudian tulislah keyakinan-keyakinan ini yang kita sudah pahami. Paham? Boleh jadi ambil ini, kalau ada yang ditambahkan tambah di bawahnya, kemudian bekerja di kalau ditambahkan tambahkan lagi. Kalau seandainya masih kurang, silakan. Jadi jangan lupa ditandatangani sebagai sahnya keyakinan kita bahwa kita akan mengikuti apa yang telah kita tulis dan kita sepakati bersama. Ingat, kesepakatan ini kalian yang buat ya dari pernyataan kamu tadi, kesenangan dan apa yang kamu inginkan. Sekarang silakan kalian tulis menurut kamu apa saja sikap dan kalimat yang tepat untuk kita menghormati, untuk kita bekerja, dan bagaimana diterima dan dimiliki. Yang di depan itu contoh, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang kamu tulis itu kamu sudah yakin bisa mendisiplinkan kamu dalam kelas? Sekarang, kalau saya ingin tanya lagi, kalau kita menghargai orang berbicara, dia itu termasuk apa? Dia bekerja, menghormati. Kalau misalnya jangan kita bully. Hormat. Iya, kita menghormati. Tetap kita menghormati ya. Tadi lagi apa lagi yang saya sebut tadi? Jangan ditokak tadi kan? Kita menghormati. Sekarang Pak Guru ingin tahu bagaimana caranya supaya jangan kita ditokak. Ya, kita harus rajin mencukur. Tetapi ingat, supaya kamu punya milik itu bisa dihargai, maka kamu harus tahu bagaimana cara menggunakannya yang lain. Kalau seandainya gurumu sementara menjelaskan baru pemain TikTok, kira-kira siapa yang salah? Ya, berarti kamu tidak yakin dengan aturan itu. Ya. Wah, anak-anakku sekalian, kalian itu hebat.
bahwa segala keinginan semua kita yakini dalam tiga langkah ini. Ya, 3 langkah ini. Hanya sedikit kita tulis, tapi semua sudah mencakup segalanya. Oke, nah sekarang saya ingin satu orang bisa membacakan di depan sini. Siapa yang mau? Nah, anak-anakku sekalian, tolong perhatikan Ilham. Dia akan bacakan poin dihormati supaya menjadi keyakinan kelas kita semua. Oke, silakan Ilham dibacakan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan memandang mirip orang lain. Oke. Tunjuk jari siapa yang sepakat dengan itu. Siapa yang sepakat? Semua. Ada yang tidak sepakat? Mana yang tidak sepakat? Semua sepakat. Oke, kita berikan aplaus. Kita akan sepakat semua. Silakan dulu. Yang kedua siapa yang membacakan? Perempuan, ya silakan. Perempuan. Kerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Oke. Bagaimana kita sepakat? Tolong angkat tangan. Kalau kita sepakat. Semua sepakat? Oke. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya. Laki-laki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Yuk. Angkat tangan ke sini. Angkat tangan yang tinggi. Siapa yang sepakat? Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi kalau sepakat. Angkat tangan yang tinggi. Ada yang tidak sepakat di sini? Elsa sepakat nggak? Sepakat. Semua sepakat. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Silakan, terima kasih. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita patuhi dalam kegiatan pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Tetapi sebenarnya tujuannya bukan hanya itu, anak-anak sekalian. Nilai-nilai ini sebenarnya harus kalian pahami, ilhami, dan kemudian terapkan bukan hanya di sekolah, tapi coba terapkan di lingkungan keluarga. Hargai orang tua. Siapa lagi yang perlu dihargai di rumah? Kakak. Ada lagi yang perlu dihargai? Iya. Kamu tinggal sendiri di sana. Kamu tinggal sendiri di sini. Di samping ada siapa? Apa perlu kita hargai? Perlu. Di samping ada Pak RT, perlu kita hargai? Perlu. Anak-anak. Atau misalnya orang yang lebih tua dari kita? Ya, perlu kita hargai. Bagaimana dengan bagaimana dengan bekerja? Kita di rumah harus bekerja? Wajib. Iya. Mau tidak mau harus kita tahu bagaimana program kita sebagai anak. Ingat itu. Kesepakatan ini Pak Guru kumpul dulu, nanti Pak Guru nanti diketik. Setelah diketik, nanti semua bertanda tangan kembali, baru nanti dipasang di mading kelas. Anak-anakku sekalian, kesepakatan sudah kita lakukan. Keyakinan sudah ada dalam diri kita. Semoga ini bisa kalian pertahankan untuk bisa kamu jalankan ya. Sekarang saya akan dipukul, silakan dipukul. Ya. Terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensi kalian hari ini. Kalian adalah siswa yang sangat luar biasa. Pemikiran kalian hari ini sangat cemerlang. Dan hari ini telah kalian putuskan suatu kesepakatan kelas yang mudah-mudahan kalian bisa yakini. Tapi yang penting anak-anakku sekalian, bagaimana keyakinan kalian bisa jalankan dan tanamkan dalam hati sebagai budaya positif. Ini yang penting anak-anakku sekalian.
Oke, saya akhiri sampai di sini perjumpaan hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depan sudah lebih nyaman, menyenangkan, dan bisa menyentuh hati kalian, sehingga kalian bisa belajar di sekolah ini dengan sebuah hal yang positif dan bisa membawa kalian di masa depan yang lebih cerah. Anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.